Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Izati Fadila dari kelas 1B program studi D3 Keperawatan Teknik Kemenkes Guntur. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang materi yaitu kardiovaskuler dan sistem pernapasan pada manusia. Sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Anatomi jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskuler yang berfungsi sebagai pompa, mempunyai peran penting dalam kehidupan dan sebagai salah satu indikator kehidupan. Jantung terletak di dalam mediastinum di rongga dada toraks, 12-14 cm dari tulang rusuk kedua. 2/3-nya terletak di bagian kiri, 1/3-nya terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh. Ukurannya kurang lebih kepalan tangan orang dewasa. Berat jantung orang dewasa berkisar 250-300 gram. Jantung terbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks superior posterior, berada di bawah, dan basis anterior inferior berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada, capum torak, sebelah kiri yang terlindung oleh kosta, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setengahnya. Ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. A. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, ostium atrioventricular dextra. B. Sisa fetal atrium kanan, fossa ovalis dan annulus ovalis. C. Ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium anteroventricular dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostenum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari valvula trisculpidal, valvula pulmonalis. 2. Atrium sinistra, terdiri dari rongga utama dan auricula. 3. Ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium anteroventricular sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta, terdiri dari A. Valvula mitrali, B. Valvula seminularis aorta. Peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru pulmo. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu 1. Arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan
auricula memberikan cabang-cabang ke atrium dekstra dan ventrikel kanan. 2. Arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronia dekstra. 3. Aliran vena jantung sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atriovencularis, merupakan lanjutan dari vena. Anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari A. Aliran darah koroner, B. Aliran darah portal, C. Aliran darah pulmonal, D. Aliran darah sistematik. Sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalirkan dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfe dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absor secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfe terdiri dari ductus lymphaticus dextra, B. ductus lymphaticus sinistra, C. nodus lymphatici, D. kapiler limpa. Fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi. A. Arteri mentransfer darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. B. Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri. C. Kapiler, D. Penula, E. Pena. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah A. Aliran darah dalam pembuluh darah, B. Tekanan darah arteri, sistolik, diastolik, nadi dan darah rata-rata, C. Gelombang nadi, D. Analisis gelombang nadi, E. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran pena yaitu A. Tekanan pena biasanya sangat rendah, B. Gelombang denyut pena, perubahan tekanan dan volume, C. Kurva denyut nadi, pena jugularis eksterna dengan cara non-invasif, D. Kecepatan aliran darah pena, E. Faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah pena, F. Pengaruh gravitasi pada tekanan darah pena. Sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia terdiri dari 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 alveolus. Alat pernapasan manusia. 1 hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. 2. Faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. 3. Laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberikan warna suara pada manusia. 4. Trakea terdiri dari 3 lapisan epitel, bersilia dan berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. 5. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. 6. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. 7. Alveolus terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. 8. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. B. Mekanisme pernapasan. 1. Mekanisme inspirasi, pemasukan udara ke dalam paru-paru. Otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat.
Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. 2. Mekanisme ekspirasi, pengeluaran udara ke dalam paru-paru. Otot-otot interkostal berelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. C. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Frekuensi respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi dan aktivitas tubuh, 5. Emosi, rasa sakit dan ketakutan, 6. Status kesehatan, 7. Ketinggian tempat. D. Transport dan pertukaran gas. A. Pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. B. Mengeluarkan O2. Pengeluaran O2. Di jaringan, O2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat HCO3-. 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut pada plasma darah. Di dalam darah, CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila saya ada terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.